kita membaca doa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran hari ini. Kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Mas bisa memiliki teman-temannya untuk baca doa bersama. Baiklah, sebelum pembelajaran pada pagi ini kita mulai, Ibu akan terlebih dahulu ya. Membaca salsa dan Fairuza, 3 Ikram Putri, 2 Mati, Salman Yati, Arina Kita, Kita Allah, Ririn Anissa, Salsa, Ahmad Yasin, Wina Putasari, Vicky Nurhatido, belum datang ya? Ya. Pilih, Nurul Abdul, Ivan Izzati, Ivan Najwa, Karisma Rizky, Devia, Indah Tati, Andra, Tasna, Alina, Kita, Rasta, Makhluk, Helena, Anda, Anda, ada yang tahu nggak nih kita mau belajar tentang apa? Ya,
taring, maring, ya, terus, nah, ini merupakan alat pernapasan pada manusia seperti yang kalian sebutkan tadi. Ada bentuk taring atau tekak, taring atau tekak tenggorokan, ada trakea atau bagian tenggorokan, bronkus cabang bagian tenggorokan, bronchus cabang tenggorokan, dan yang terakhir adalah bronchus. Nah, yang pertama dulu, hidung merupakan bagian teratas dari alat pernapasan. Hidung terdapat rambut halus yang berfungsi menyaring udara yang masuknya ke dalam. Terus ada sabuk lendir berfungsi melembabkan udara untuk mengubah suhu udara agar sesuai dengan suhu tubuh. Yang ketiga ada saraf penciuman untuk mendeteksi bau. Kedua ada tekak atau taring. Tekak atau taring adalah saluran yang panjangnya 12 sampai 14 cm. Tempat terjadinya persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Taring atau tekak terdapat di bawah tekak terdapat kanal tenggorokan yang disebut taring. Kemudian taring adalah struktur kompleks berbentuk buntut terbalik yang tersusun antara 9 tulang rawan dan sejumlah sel otot. Panjangnya sekitar 3 sampai 4 cm. Tulang rawan yang terdapat pada lingkungan taring disebut epiglotis. Kemudian ada trakea atau batang tenggorokan. Trakea merupakan pipa yang panjangnya kira-kira 11 cm dan sebelumnya pembukaan esofagus. Di trakea terdiri atas 3 lapis, yaitu pertama adalah seluar. Lapis seluar itu jadinya ikat, kemudian lapisan tengah atau kolot dan tulang rawan, dan ketiga lapisan terdalam, yaitu jadinya epitel bersenja yang menghasilkan lendir untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian ada bronkus. Bronkus adalah bagian yang menghubungkan paru-paru dengan trakea. Tiap bronkus terdiri dari lempengan tulang rawan dan dindingnya terdiri dari otot pembuluh. Kemudian ada bronchus. Bronchus adalah cabang-cabang dari bronkus. Bronchus mempunyai saluran yang lebih kecil dan dinding yang lebih tipis daripada bronkus. Dinding tulang rawannya juga semakin tipis dan berubah menjadi sistem epitel. Dan yang terakhir ada alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir dari alat pernapasan. Dindingnya tipis, lembab, dan berdekatan erat dengan kapiler darah. Pada alveolus ini terjadi pertukaran CO2 dari udara bebas ke sel-sel darah dengan CO2 dari sel-sel darah ke udara bebas. Nah, kemudian ini ada mekanisme pernapasan. Dalam pernapasan terbagi dua siklus, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi serta tempat terjadinya, manusia dapat melakukan dua mekanisme pernapasan, yaitu dengan pernapasan dada dan pernapasan mulut. Selanjutnya ini ada frekuensi pernapasan. Gerakan pernapasan diakumulasi sel pernapasan yang terdapat di otak, dan aktivitas saraf pernapasan terjadi karena adanya rangsangan dari kadar CO2 dalam darah. Pada umumnya manusia bernapas 15 sampai 18 kali per menit. Akan tetapi tepat atau lamanya bernapas pada setiap orang itu berbeda-beda. Nah, ini ada mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi melalui proses difusi. Proses difusi berlangsung sederhana
dari konsentrasi tinggi atau tekanan tinggi, konsentrasi rendah atau tekanan rendah. Oksigen berdistribusi masuk ke dalam sel. Oksigen ini digunakan untuk proses respirasi dalam mitokondria, respirasi berupa CO2, karbon dioksida dari dalam kapiler, dalam sebagai oksigen ya. Mulai. Hai, aku adalah oksigen. Aku akan masuk ke dalam tubuh. Pertama-tama aku harus kemana ya? Hidup. Gimana hidup? Hai oksigen, kamu akan masuk melalui tubuh di dalam rongga hidup terdapat rambut halus, menarik dan menangkap kotoran yang masuk bersama kamu. Oke, sekarang kamu bisa lanjut ke atas. Gimana lagi? Gimana hari itu? Halo oksigen, kamu sudah melewati hidung ya? Sekarang aku ke faring. Faring adalah aku. Faring merupakan keseimbangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Kamu sudah mengerti? Gimana lagi itu? Kayak waktu lari adalah tarik. Aku tempat berikut terdapat di bagian dalam faring. Faring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Wah, terima kasih lain. Aku harus kemana ya? Aku bingung nih. Trachea. Trachea, gimana trachea itu? Hai, aku trachea. Terdapat di tenggorokan. Dalam tubuhku terdapat jaringan yang disebut jaringan apikal bersilia yang membantukan lendir untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Oke, terima kasih. Setelah ini, aku kemana ya? Bronkus itu di mana? Hai, aku bronkus. Bronkus ialah bagian yang menghubungkan paru-paru dengan trachea. Ya, bronkus terdiri dari rentetan tulang rawan dan dindingnya terdiri dari organ halus. Wah, ini aku kemana lagi? Baiklah, bronkus, aku masuk ya. Bronkus, aku merupakan kedatangan dari bronkus. Tubuhku terdapat
teoris yang berfungsi sebagai tempat pertukaran berpikir dan pengetahuan geofisika. Wah, setelah ini aku harus masuk nafasannya terakhir. Aku benar tahu Paulus. Gimana kalau Paulus? Kayak apa? Alveolus dapat di dalam merupakan tempat terjadinya hubungan oksigen dan karbon dioksida. Alveolus terbentuk seiring waktu. Kita sudah lumayan kurang sebagai alat dari sistem pernafasan pada manusia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berperan untuk memerankan sistem pernafasan pada manusia. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Mengenai sistem pernafasan manusia. Ada yang masih ingat nggak? Tadi alat pada pernafasan manusia itu apa aja? Ada 7 tadi. Nah, ada yang tahu nggak fungsi dari masing-masing organ-organ tersebut? Salah satu aja. Aku lagi nafas kita udah belajar mengenai pernapasan pada dari ini. Ada yang masih mau ditanyakan atau ada yang bingung? Berarti sudah paham semua ya? Di sini ada yang mau menambah uang untuk apa saja yang kita pelajari tadi. Ada temannya yang masih keluar untuk menerangkan. Nah, kalian bisa review ulang materi yang tadi sudah kita pelajari. Pelan-pelan ya, sakti kalau nggak ada yang mau. Mas bisa review materi yang kita pelajari tadi. Ya. Jika ada Apa? Oke, dari isinya itu apa? Jadi sudah belajar tentang nafasan, bagaimana mekanismenya dari tentang hidung sampai teroris, dan itu sistematikanya pertukaran oksigen juga karbon dioksida bagaimana urutan suara juga sudah diterapkan, kemudian
organ-organ apa saja juga yang ada manusia, juga ada hidung, terus juga ada laring, terus bronkus, terus ada bronchus, serta pengentalan dan alveolus. Mereview materi pada hari ini. Ini udah gak ada yang nanya lagi. Berarti ini sudah paham semua ya.